Saudaraku kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Id rahimakumullah, inilah dia lembaran hari-hari itu kini tergulung sudah, dan inilah dia waktu-waktunya yang begitu berkah dan berharga sudah berakhir. Rasa-rasanya baru kemarin kita menyambut kekasih yang mulia, tamu yang agung, namun hari ini kita justru harus melepaskan kepergiannya. Rasa-rasanya baru kemarin kita berusaha mengamati hilal tanggal 1 bulan Ramadan, namun saat ini harinya telah berlalu. Saudara kaum muslimin, dia akan kembali kepada Allah, akan menjadi saksi bagi kita terhadap kecil dan besar yang kita lakukan di bulan ini. Duhai, betapa besarnya karunia yang Allah SWT berikan di bulan ini. Kalaulah umat-umat di sekitar kita, mereka berbangga dengan hari-hari mereka, mereka bersukaria dengan perayaan-perayaan mereka, perayaan yang dibuat-buat oleh mereka sendiri, yang Allah sedikit pun tidak menurunkan hujah atasnya. Lantas mereka melabelkan pada perayaan-perayaan tersebut keutamaan-keutamaan yang palsu, keberkahan-keberkahan yang tidak asli. Lantas mereka bergembira dan bersukaria dengan itu. Sesungguhnya mereka bergembira di jalan setan. Mereka berkorban demi kesia-siaan. Mereka telah tenggelam dalam lumpur kesesatan. Wahai kaum muslimin, inilah dia jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah dia petunjuknya yang lurus, telah menunjukkan kepada kita akan suatu hari raya yang Allah ridhoi. Maka layangkanlah pandanganmu, niscaya engkau akan melihat umat ini dirahmati seiring dengan terbitnya fajar di hari raya Idul Fitri. Saudara muslimin, dengan hari ini Allah memahkotai bulan puasa dan membuka bulan-bulan haji ke Baitullah. Pada hari ini Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi orang yang telah menunaikan siam dan qiyam. Saudara muslimin, Idul Fitri di mana banyak hati diliputi oleh kegembiraan dan kebahagiaan, serta bumi pun bertambah cerah dan bercahaya. Saudara muslimin, tidak syak lagi, setiap orang pasti dia memiliki tujuan tertentu, apapun itu. Saudara kaum muslimin, tujuan inilah yang akan mendikte setiap perangai dan tingkah lakunya. Dan ini tidak ada bedanya antara orang yang alim dengan orang yang jahil, antara orang yang mukmin dengan orang yang kafir. Tidak ada beda antara orang yang bertakwa dengan orang yang pendosa. Semua memiliki tujuan masing-masing yang bisa dideteksi di belakangnya. Saudara kaum muslimin, apakah tujuan seorang muslim sejati di dalam Islamnya? Apakah yang menjadi haluannya? Jawabannya adalah tujuannya adalah surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian menuju kepada surga dan ampunan Tuhanmu, menuju kepada ampunan Tuhanmu dan surga. Ardu samawati wal ard, yang luas surga ini adalah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi Muhammad SAW telah mendidik para sahabat agar surga adalah tujuan hidup mereka. Beliau pernah melewati keluarga Yasir. Saat itu keluarga ini tengah disiksa oleh Abu Jahal dan gembong-gembongnya. Nabi melewati tempat penyiksaan mereka, dan Nabi berkata kepadanya, "Sabran ala Yasir, fa inna ma'adukumul jannah." Bersabarlah kamu wahai keluarga Yasir, sungguh janji yang sedang menunggumu itu adalah surga. Beliau pun mati dalam penyiksaan itu, dan juga istri beliau Sumayyah. Inilah wanita yang pertama kali mati di atas sunnah dan Islam. Saudara kaum muslimin, betapa indah dan nikmatnya kenikmatan
suatu kematian yang berujung pada surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslimin, sesaat akan terjadinya perang Badar. Nabi kita memompa para sahabatnya dengan berkata, "Qumu ila jannatin arduha samawati wal ardh." Bangkitlah kalian menuju kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sampai di antara para sahabat ada yang membuang kurma dari kantong bajunya. Ketika ditanya oleh Nabi kenapa, dia tidak mau lamanya memakan kurma, itu menghambat perjalanannya masuk ke dalam surga. Di antara doa Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan semua apa yang mengantarkan kepadanya, baik itu perbuatan maupun ucapan. Nabi telah mendidik umatnya, siapa yang menjadikan surga sebagai obsesinya, sebagai tujuan hidupnya, Allah akan memenuhi hatinya dengan kekayaan, dan dunia yang telah dijatahkan untuknya tidak akan pernah melelahkannya. Sebagaimana dalam hadis sahih, man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang negeri akhirat itu tujuannya, ja'alallahu ghina fi qalbi, Allah akan jadikan kekayaan itu memenuhi hatinya. Wa jama'al samlah, dan Allah akan permudah seluruh urusannya. Wa atatud dunya wa hiya ragimah, dan dunia akan datang kepadanya dengan menghinakan diri, itu tanpa meletihkannya. Saudara muslimin, para sahabat Nabi kita, mereka telah terdidik di atas prinsip bahwa hidup mereka di dunia ini adalah tujuannya adalah surga, sehingga sebagian mereka mencium aroma wangi surga, dia pun terbang dengan penuh kerinduan kepadanya. Mereka menjalani hidup ini seolah-olah mereka merasakannya dengan indera mereka sendiri. Mereka senantiasa mengingat surga, mereka merindukannya. Inilah dia sahabat Rabi'ah al-Aslami. Ketika dia sering membantu Nabi, maka di antara sifat Nabi ingin selalu berbuat baik kepada orang yang membantunya. Maka Nabi mengatakan kepadanya, "Sal, mintalah engkau." Apa kata Rabi'ah al-Aslami? "As'aluka murafaqata fil jannah." Aku minta kepadamu wahai Nabi agar aku bisa menjadi temanmu di surga. Saudara kaum muslimin, inilah dia, yaitu Anas bin Nadr. Di saat berkecamuknya perang Uhud, dia memanggil temannya dan meyakinkannya, itu Sa'ad bin Mu'az. Dia berkata, "Ya Sa'ad bin Mu'az, al-jannah, wahai Sa'ad bin Mu'az, surga, surga. Wa rabbin Nadr, demi Tuhannya Nadr, inni ajidu riha min duni Uhudin, sungguh aku telah bisa mencium aroma surga dari bawah kaki gunung Uhud." Saudara muslimin, inilah dia Ja'far bin Abi Thalib. Di saat perang Mu'tah, sesaat sebelum orang Romawi memotong kedua tangannya, membelah kedua tubuhnya, apa kata dia? "Surga, betapa dekatnya surga. Sungguh betapa indahnya surga. Betapa lezat minuman dan segar minumannya." Saudara muslimin, inilah dia Amr bin Jamuh, seorang sahabat yang sangat pincang parah. Dia berkata di saat perang Uhud kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita in qataltu fisabilillah ta'uqtal." Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu sekiranya aku berperang di jalan Allah sampai aku terbunuh? Amsi berijli hadi sayatan fil jannah, bisakah aku berjalan dengan kakiku ini dengan sempurna, dengan sehat di surga? Qala na'am, kata Nabi SAW, iya. Fakutilu huwa yauma Uhudin huwa ibnu akhihi wa mawla. Dia pun dan juga putra saudaranya dan juga budaknya terbunuh di saat perang Uhud. Nabi menghampiri jenazahnya, melewati jenazahnya dan berdiri, beliau berkata, "Ka'anni anzuru ilaika tamsi birijlika hadi sayatan fil jannah." Wahai Amr bin Jamuh, sungguh seolah-olah aku melihat dirimu berjalan dengan kakimu ini di surga dengan sehat. Lalu Nabi menyuruh mereka bertiga untuk dikuburkan di satu kubur. Saudara kaum muslimin, maka inilah dia para salafus soleh, para pendahulu kita di dalam Islam. Pahit manisnya perjuangan di atas sunnah, di atas tauhid Allah, saudara kaum muslimin, tidak bisa mengusir kebahagiaan dari hati mereka. Apa rahasia mereka? Rahasia mereka adalah
menjadikan obsesi dan cita-cita mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, lantas bagaimanakah ciri-ciri para penghuni surga? Bagaimanakah keadaan di surga? Dan bagaimana pula untuk surga itu sendiri? Dan apakah saja yang bisa menghalangi seseorang masuk menjadi penghuni surga? Saudara kaum muslimin, penghuni surga mereka akan kekal dan tidak akan punah. Sekali masuk ke dalam surga, mereka tidak akan ingin berpindah darinya. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahumul jannatul firdaus khalidina fiha la yabghuna anha iwala. Orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak akan ingin pindah darinya. Saudara muslimin, yunadi munadin, seorang penyeru akan berseru kepada penduduk surga, innalakum antasihu fala tasqamu abadan. Kalian itu akan terus sehat, tidak akan pernah sakit di dalam surga. Wa innalakum antahyu fala tamutu abadan. Kalian penduduk surga akan terus hidup, tidak akan pernah mati. Wa innalakum antasibu fala tahramu abadan. Dan kalian akan tetap muda, tidak akan pernah tua selama-lamanya. Wa innalakum antan'amu fala tabasu abadan. Dan kalian akan terus merasakan kenikmatan, tidak akan pernah sengsara selama-lamanya. Saudara muslimin, ciri-ciri mereka disebutkan oleh Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-33. Allah mengatakan mereka ini adalah orang yang mentaati Allah, orang yang mentaati Rasulullah SAW. Allah SWT mengatakan dalam surat An-Nisa, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilul jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka itu akan kekal di dalamnya. Saudara muslimin, karena itu orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang maksiat kepada Allah, yang tidak mengikuti jalannya Rasulullah SAW akan dijauhkan dari surga. Orang yang tidak taat kepada Allah, yang puncaknya adalah orang yang mensyirikkan Allah SWT. Allah mengatakan, wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan darinya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Wa ma lizzalimin min ansar, dan tidak ada yang akan bisa menolong orang yang zalim. Saudara muslimin, di antara bentuk dan ciri-ciri surga disebutkan oleh Nabi kita SAW ketika para sahabat bertanya tentang bentuk bangunan surga. Nabi SAW mengatakan, labinatun min fiddatin wa labinatun min zahabin, yaitu batu bata yang terbuat dari emas, batu bata yang terbuat dari perak. Wa milatuhu al-misik al-azfar, lantainya adalah misik al-azfar. Khasba'uha al-yakut wal lu'lu, sementara kerikilnya adalah permata yakut dan mutiara. Wa turbatuha al-warsu za'faran, sementara yaitu tanahnya adalah minyak za'faran. Man yakhludu wa man yadkhula yakhlud, siapa yang memasukinya dia akan kekal. La yamut, dia tidak akan mati. La yabla sababuhum, tidak akan pernah punah masa mudanya. Wala tukharraqu siyabuhum, dan tidak akan pernah lusuh pakaiannya. Saudara muslimin, berbeda dengan kita di dunia. Keadaan tidak dalam satu keadaan, dari kecil, muda, kemudian tua, kemudian binasa. Inilah dia dunia yang telah digambarkan oleh seorang penyair, bernama Ibnu Munkis. Dalam syairnya beliau mengingatkan kepada kita agar kita tidak tergila-gila dengan dunia. Apa kata beliau? Ma'as samanin asadaqu fi jasadi, di saat aku berusia 80 tahun, kelemahan telah menggerogoti tubuhku. Sa'ani daqu rijli wa tiraku yadi, semakin memperburuk keadaanku dengan lemahnya kakiku dan gemetarnya jari jemariku.
fa idza katabtu fa khati khatil mutarib. Apabila aku menulis, maka tulisanku adalah tulisan orang yang gemetar. Faya ajaban li ba'til yadi an hamdiha qalaman. Sungguh mengejutkan ketika aku melihat lemahnya tanganku di saat dia mengambil pena. Min ba'di haqqil kuna min lubbatil asadi. Padahal sebelumnya dia telah mencabut tombak dari hati seekor singa. Jadi saudara kaum muslimin, lihat bagaimana orang ini masa mudanya kuatnya luar biasa. Saking kuatnya dia pernah bertengkar, dia pernah berkelahi dengan seekor singa, menusuk pas di jantungnya. Saudara kaum muslimin, namun inilah akhir kesudahannya, inilah masa tuanya. Maka dia pun melanjutkan syairnya dengan berkata, fakul liman yatamanna tulal umari. Katakan kepada orang-orang yang mengangan-angankan panjang usia, bahada awaqibu tulal umadi wal umar. Inilah akibat orang yang panjang usia di dunia ini. Maka saudara kaum muslimin, mumpung kita masih kaya, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, gunakan sebaik-baiknya, terutama untuk agama Allah, untuk dakwah tauhid di zaman yang penuh dengan keterasingan Islam. Di tengah orang-orang Islam itu sendiri, semuanya nanti akan ditanya. Dan betapa bahagianya Anda ketika ditanya oleh Allah, Anda telah mempersembahkan masa muda, masa kaya, masa tenar, masa sehat untuk berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara kaum muslimin, tingkatan-tingkatan surga. Surga itu bertingkat-tingkat, bukan satu keadaan. Ini Allah gambarkan di dalam Quran, surat Toha. Allah mengatakan, wa may yatihi mu'minan qad amila shalihat. Siapa yang menjumpai Allah dalam kondisi beriman dan dia beramal soleh, fa ulaika lahumud darajatul ula. Bagi mereka itulah tingkatan-tingkatan yang tinggi kepada Allah. Seorang bernama Ummu Harisah datang kepada Nabi SAW. Anaknya mati terbunuh membela Islam di saat perang Badar. Dia datang, wahai Rasulullah, engkau tahu kedudukan putraku Harisah di hatiku. Kalau dia penduduk surga, aku tidak akan mau menangisinya. Tetapi kalau dia bukan penduduk surga, engkau akan lihat apa yang aku akan perbuat. Kata Nabi SAW, habilti, celaka engkau. Ajannatun wahidatun hiya. Apakah surga itu hanya satu saja? Inna jinan. Surga itu bertingkat-tingkat. Wa inna fil firdausil a'la. Dan sesungguhnya putramu Harisah itu berada di surga Firdaus yang tertinggi. Saudara kaum muslimin, bayangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Satu tingkatan dengan tingkatan yang berikutnya. Bilik-bilik, orang melihat dari bilik-bilik kamar-kamar surga dengan saudaranya di tingkatan yang tertinggi, bagaikan dia melihat bintang-bintang di langit. Saudara kaum muslimin, oleh karena itu jangan sampai kita menukar kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Jadikanlah kehidupan dunia ini sebagai tangga untuk kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair mengatakan, waladatka ummuka bakian mustasrihan. Ibumu melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis berteriak kencang. Wan nasu haulaka yadhakuna sururan. Sementara manusia di sekelilingmu mereka tertawa menyambut hari kelahiranmu. Fahris min nafsika an takuna idza baqaw fi yaumi mautika. Maka bersungguh-sungguhlah untuk menjaga dirimu. Fahris min nafsika an takuna idza baqaw fi yaumi mautika. Dahikan masruran, agar manakala manusia menangisimu di hari kematianmu, engkau justru tertawa dan gembira ria. Saudara kaum muslimin, di antara bentuk dan ciri-ciri surga dan para penduduknya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka itu bersaudara. Wajah mereka bagaikan wajah rembulan. Awwalul zimratin taljul jannata suratun ala suratil qamar lailatul badr. Kata Nabi SAW, rombongan yang pertama kali tiba di dataran surga, wajah mereka bagaikan wajah rembulan di malam bulan purnama.
la yamsukuna fiha, mereka tidak berludah di dalam surga, wala yamtakhitun, mereka tidak beringus, wala yataghayyatun, mereka tidak buang air besar. Ansatuhum al-misik, keringat mereka adalah kasturi. Aniyatuhum fi zahab, tungku-tungku mereka adalah al-aluwah, kayu al-aluwah. Wa ansatu min az-zahabi wal fiddah, sisir-sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Wa likulli wahidin minhuma zawjatan, masing-masing dari mereka akan memiliki dua istri. Yura mukhsati man wara'illah minal husni, yang akan bisa dilihat sum-sum tulangnya dari balik daging karena saking cantiknya. La khilafa bainahum, tidak ada perselisihan di antara mereka. Allah SWT gambarkan dalam surat Ar-Ra'd, wa naza'na, dalam surat Al-Hijr, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, kami cabut dari hati-hati mereka itu rasa iri, rasa dengki, rasa cemburu. Mereka duduk di atas bilik-bilik dalam kondisi bersaudara. Karena itu saudara kaum muslimin, di antara perkara yang bisa menghalangi seseorang masuk surga, ketika hatinya itu penuh dengan kotor, hatinya sesak dengan kedengkian, iri, dengan kesyirikan, saudara kaum muslimin, dan hatinya penuh dengan kesombongan. Nabi kita SAW telah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Para sahabat takut dan mereka bertanya, wahai Rasulullah, seorang dari kami senang kalau pakaiannya bagus, senang kalau sandalnya bagus. Nabi mengatakan, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia, meremehkan hamba-hamba Allah yang Allah SWT telah muliakan, yang Allah katakan khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Ini dia remehkan, orang ini terhalang dari surga Allah SWT. Oleh karena itu saudara muslimin, kalau kita ingin masuk surga, bersihkan hati kita, jalin persaudaraan. Semua kita ini adalah putra dari Adam dan Hawa. Tidak ada beda di antara kita di hadapan Allah kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudari kaum muslimah, teruntukmu yaitu sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW. Karena di kesempatan yang seperti ini, Nabi pun juga mengingatkan kepada kalian akan sebuah negeri di mana negeri itu kalian akan dimuliakan oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai jamaah wanita, bersedekahlah kalian, berinfaklah, berbuat baiklah. Fa inna kunna aktsaru hatab jahannam, karena kebanyakan kalian itu akan menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Seorang bertanya dari kalangan wanita, kenapa ya Rasulullah? Dalam sebuah riwayat, apakah mereka kufur? Nabi, fa inna kunna tuksirna syaka wa takfurna al-asir, karena kalian itu banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami kalian. Oleh karena itu Nabi SAW menyarankan kepada wanita muslimah di dunia ini agar mereka menjadi wanita yang solehah. Wanita yang soleh inilah perhiasan dunia yang paling indah, melebihi perhiasan orang yang membelanjakan hartanya untuk kosmetik, untuk berbagai macam alat-alat kecantikan. Nabi mengatakan ad-dunya kulluha mata wa khairul mata dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini semuanya perhiasan, namun seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Suatu ketika Abu Darda pernah mengingatkan dan menasihati istrinya, Ummu Darda, wahai Ummu Darda, kalau aku marah, berusaha supaya aku ridho. Begitu pula juga kalau aku yang marah, aku akan berusaha supaya engkau ridho. Jika tidak demikian, alangkah cepat perpisahan di antara kita. Saudara muslimin, Ibnu Kharijah pernah mengingatkan dan menasihati istrinya di hari pernikahannya, wahai istriku, terimalah maaf dariku, engkau pasti akan meraih seluruh cintaku. Jangan sekali-kali berbicara ketika aku sedang marah, karena aku melihat cinta dan benci apabila bertemu dalam satu hati, cintalah yang akan segera menyingkir. Abu Asad Ad-Du'ali pernah mewasiatkan kepada putrinya,
ketika di hari dia menikahkan putrinya, dia berkata, wahai putriku, kaum wanita lebih pantas menasihati dirimu. Namun aku ini adalah kaum lelaki, aku akan berikan tahukan kepadamu rahasia penaklukan kau kepada suami. Ketahuilah, engkau tidak akan bisa menaklukkan suamimu. Engkau tidak akan bisa menguasai seluruh harta milik suamimu kecuali dengan sifat kelemah lembutan. Oleh karena itu, semoga Allah SWT menjadikan saya, Anda semua, kita semua, saudari kaum muslimah dan muslimin dan muslimah, dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang menjadi penduduk surga, berjalan di atas dunia ini di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari neraka. Semoga Allah menjadikan kubur kita dan kedua orang tua kita kelak menjadi kubur salah satu taman dari taman-taman surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayhi min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayhi min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayhi min qawlin wa amal. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan pokok segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati biha ma'asuna. Perbaikilah bagi kami dunia kami, karena di dunia ini kami tinggal ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaikilah bagi kami akhirat kami, karena ke akhirat itu kami akan dikembalikan. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan kebaikan bagi kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian sebagai istirahat dari segala keburukan bagi kami. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah berbuat zalim, jahat terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau tidak ampuni kami, tidak rahmati kami, kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ampuni kami dan kedua orang tua kami. Jadikanlah musibah-musibah yang telah menimpa mereka sebagai penghapus dan pelebur dosa-dosa mereka. Jadikanlah kuburan mereka sebagai salah satu taman dari taman-taman surga. Kumpulkanlah kami kelak ya Allah bersama kedua orang tua kami di surgamu, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.